Saya katakan Pak Prabowo itu orang sportif, dan kalau Anda catat dia kan tidak punya kasus korupsi ya. Tidak ada kasus sportif Om. Ketika pajaknya ditanya Pak Prabowo, Anda mau calon presiden Pak Jan, ini orang BI cerita dengan saya, teman saya. Pak Prabowo pajaknya sekian yang harus dilakukan. Mau bayar atau minta keringanan, ditunda atau diturunkan? Enggak. Ini milik negara. Saya bayar. Pak Anies beda sama Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo kan susah payah. Mas Anies kan nggak susah payah. Kalau Pak Prabowo ini susah payah loh. Untuk dia bisa maju menjadi calon presiden dan wakil presiden selama 4 kali, calon presiden 2 kali, 3 kali ini, calon wakil presiden 1 kali, dia susah payah. Jadi kalau hari ini Pak Prabowo wah loh kok pincang, ya kan? Loh kok presiden cap kaki 3 karena pakai tongkat. Loh, ini kenapa main fisik gitu loh. Karena kita pernah luka loh dengan cemoohan terhadap fisik presiden gitu. Saya itu dulu nggak suka Gus Dur. Tapi ketika dia dijegal tahun 2004 dengan persyaratan fisik itu rasanya sedih. Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Prabowo Subianto yang merupakan capres dari Partai Gerindra. Pada beberapa silam, kehebatan atau keikhlasan, hal-hal positif yang dimiliki oleh Prabowo Subianto diungkap salah seorang cawapres, yakni Pak Mahfud MD. Menurut Pak Mahfud MD, orang yang paling ikhlas, jujur, dan sportif adalah Prabowo Subianto. Hal ini tentu akan mengagetkan kita sekalian, karena seperti kita ketahui bahwa Mahfud MD merupakan cawapres dari Partai PD Perjuangan. Namun, ia pun harus jujur mengatakan bahwa capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, merupakan orang yang sportif, ikhlas, dan juga jujur. Dan tentu hal ini bukan berarti sesuatu yang tidak berdasar ya, tidak mendasar. Karena hal tersebut tentu disampaikan oleh seorang Mahfud MD, pasti ada referensi dan pasti ada hal-hal yang harus membuat Mahfud MD menyampaikan hal tersebut kepada publik atau di depan para awak media. Tentu kita sekalian akan penasaran, kira-kira hal positif apa saja yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto sehingga lawan politiknya, dalam hal ini cawapres dari partai lain, harus mengakui itu. Oleh karena itu, kita perlu mengikuti video dari awal hingga akhir sehingga kita bisa paham sejauh mana atau sehebat apa Prabowo Subianto itu sendiri. Namun sebelum kita saksikan video-videonya, saya mengajak kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan kepada channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, sehingga setiap video baru yang akan kami upload, saudara sekalian bisa mengikutinya. Mari kita saksikan videonya. Kan Pak Anies beda sama Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo kan susah payah. Mas Anies kan nggak susah payah. Kalau Pak Prabowo ini susah payah loh. Untuk dia bisa maju menjadi calon presiden dan wakil presiden selama 4 kali, calon presiden 2 kali, 3 kali ini, calon wakil presiden 1 kali, dia susah payah membangun partai, bikin partai Gerindra. Oke, baik, kita fokus dulu nih Ya, untuk masalah Anies, kampanyenya. Ya, kalau Mas Anies kan nggak, ini kan masalah komitmen demokrasi. Oke. Kalau Mas Anies, dia lompat partai sana, lompat pernah ikut konvensi Demokrat. Habis lompat dari konvensi Demokrat, lompat lagi gabung ke Gerindra waktu pemilihan gubernur DKI. Selesai itunya lompat lagi sekarang ke Nasdem. Jadi nggak ada komitmen. Ini juga bagian dari etika politik harus seperti ini. Oke, baik. Baik sahabat sekalian, itulah hal-hal positif yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto. Orangnya sportif, loyal, jujur, seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Jadi, yang saya suka dari Pak Mahfud MD adalah orangnya juga jujur apa adanya. Sekalipun lawan politik, tetapi beliau harus akui
bahwa seorang Prabowo Subianto itu luar biasa. Orangnya jujur, sportif, dan lain-lain. Dan hal itu sudah diungkapkan beliau di depan jurnalis, dan ketika diminta pendapatnya tentang Prabowo Subianto, hal-hal positif itulah yang ia gambarkan. Ternyata Prabowo Subianto memiliki jiwa sportif seperti yang disampaikan. Sangat luar biasa, dan inilah pemimpin yang diharapkan oleh bangsa, yang diharapkan oleh warga, yang diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk bisa memimpin 5 tahun ke depan di sebuah negara yang besar, yang tentunya masih memiliki mimpi-mimpi besar yang belum terwujud, dan akan bisa terwujud jika pemimpin jatuh kepada orang yang tepat, yang memiliki jiwa kejujuran, yang memiliki yang namanya sportif, loyal, dan lain sebagainya. Dan hal itu tentu dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto yang bahkan Mahfud MD pun mengakuinya. Jadi kalau hari ini Pak Prabowo loh kok pincang, ya kan? Loh kok presiden cap kaki 3 karena pakai tongkat? Loh, ini kenapa main fisik gitu? Karena kita pernah luka loh dengan cemoohan terhadap fisik presiden gitu. Saya itu dulu nggak suka Gus Dur, tapi ketika dia dijegal tahun 2004 dengan persyaratan fisik itu rasanya sedih. Kenapa nggak dibiarkan sih akal sehat orang Indonesia yang milih siapa presidennya? Seolah-olah akal sehatnya harus disaring dengan persyaratan fisik yang itu bukan dosa dia gitu. Misalnya Gus Dur, misalnya matanya nggak bisa melihat, bukan dosanya Gus Dur. Dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, bukan dosanya dia. Dulu tuh zaman waktu masih muda tuh saya berargumentasi itu, loh Amerika tuh punya presiden 4 kali, makanya saya ungkit lagi tuh, karena saya dulu pernah debat soal itu. Saya nggak suka sama Gus Dur, saya debat mempertahankan Gus Dur pada saat itu, masih muda banget waktu itu, dengan argumentasi FDR, Franklin Delano Roosevelt, yang dalam umur 39 kali ya, dia paralyzed, lumpuh, nggak bisa ini, terpilih jadi gubernur New York 2 kali, polio, terpilih jadi presiden 4 kali. Kalau dia nggak meninggal tahun 45, jadi presiden lagi ke 5 kali, karena waktu itu belum ada pembatasan masa jabatan presiden gitu. Tapi publik merasa, wah orang dengan lumpuh aja bisa jadi presiden melalui masa-masa sulit Amerika. Bukan karena dia Amerika jadi sulit loh, tapi dia jadi presiden 4 kali melalui Amerika di masa-masa Great Depression, Perang Dunia II, melalui masa-masa sulit. Baik, ini keren ya apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Nasbi terkait pihak-pihak tertentu atau orang tertentu yang menyerang Prabowo secara fisik. Dalam hal ini mereka menyerang Pak Prabowo dan mengatakan bahwa Pak Prabowo itu pincang ya, kakinya pincang dan lain-lain. Dan hal ini mereka ragukan bahwa kesehatan Pak Prabowo itu akan stabil dan harus melakukan belusukan ke sana kemari dengan kondisi atau keadaannya pincang seperti itu. Namun TKN Prabowo Gibran, Pak Hasan Nasbi ini luar biasa, beliau menyampaikan pendapatnya dan juga sharing pengalaman bahwa kita juga pernah memiliki seorang presiden yang bernama Gus Dur yang memiliki fisik yang tidak normal. Dalam hal ini tidak bisa berjalan sendiri, matanya buta dan lain-lain. Tetapi prestasi Gus Dur itu tidak ada yang meragukan itu, dan kepemimpinannya itu bersih. Dan hal itu sudah ditunjukkan oleh Gus Dur. Artinya bahwa fisik boleh kalah, tetapi ide, pikiran, ide brilian itu harus tetap berjalan. Dan hal tersebut sudah ditunjukkan oleh seorang Gus Dur. Nah, kenapa sekarang seorang Prabowo juga ditakutkan atau diserang secara fisikly sekarang? Bagaimana seorang Prabowo Subianto memiliki kaki yang pincang dan harus menjadi presiden? Nah, sekarang yang dibutuhkan sebagai seorang presiden itu adalah otaknya, bukan fisiknya sesungguhnya. Karena kalau kita berbicara demikian, harusnya juga sebelumnya Gus Dur tidak bisa menjadi presiden Indonesia. Nah, itu kalau di Indonesia. Tetapi berangkat dari pengalaman yang disampaikan oleh Pak Hasan Nasbi, bahwa Amerika saja, ya sebuah negara adik kuasa, negara besar, yang tentunya juga memiliki orang-orang hebat. Justru ada seorang presiden yang bernama F.D. Roosevelt, itu 4 kali menjadi presiden. Sebelumnya dia menjadi gubernur 2 kali, yaitu gubernur New York. Lalu menjadi presiden 4 kali. Karena memang saat itu belum dibatasi periodenya. Dan itu dibuktikan bahwa ternyata negara sekelas Amerika pun mereka berpikir bahwa bukan soal fisik yang menjadi ukuran, tetapi ide-idenya, gagasannya, otaknya yang dibutuhkan.
Sehingga sekalipun cacat, tetapi kalau otaknya bagus, luar biasa dan super, kenapa tidak? Karena presiden bukan tipe yang harus eksekusi segalanya, kan dia punya kaki tangan. Dalam hal ini menteri-menteri dan juga jaringannya. Sehingga kalau ada yang menyerang Prabowo secara fisik, dalam artian bahwa mengatakan Prabowo Subianto itu pincang dan lain-lain, tidak jadi masalah. Kok kita pernah memiliki seorang presidennya juga cacat sebelumnya, tetapi itu diakui dunia. Dan Indonesia juga pun mengakui, walaupun dalam perjalanan dia akhirnya dikudeta secara sipil. Dan hal itu sudah kita miliki. Lalu kenapa pada saatnya giliran Prabowo kok secara fisik diserang? Nah itu yang memang tidak masuk di akal. Karena sesungguhnya presiden yang dibutuhkan adalah idenya, gagasannya, otaknya. Isi otaknya yang terpenting, bukan physically. Seperti itu. Jadi begitu Kompas pun ternyata yang unggul Prabowo Gibran, Kompas ikut diserang. Ini makin gak logis lagi nih, para pejuang-pejuang perubahan ini. Masa media sekelas Kompas ikut diserang? Salahnya apa Kompas? Mengeluarkan survei, terus pasangan nomor 2 naik, yang disalahin Kompasnya. Katanya banyak isu-isu pemretnya mau dikasih jatah menteri. Aduh, gak masuk akal itu. Terlalu mengada-ngada, teori konspirasi itu. Jadi makin aneh ini para pejuang perubahan ini. Kalau yang unggul mereka, yang misalnya yang unggul nomor 1 atau 3 itu nggak diprotes, tapi kalau yang unggul nomor 2 itu langsung diserang Kompasnya ini. Kompas ini salah apa? Nggak ada hubungannya Kompas itu. Makin aneh ini para militan. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan ya, ini pernyataan dari Bang Kodari ya. Beliau mengatakan bahwa gara-gara survei Kompas diserang. Ya, media Kompas diserang hanya karena mengeluarkan hasil survei dan menempatkan pasangan Prabowo Gibran pada urutan pertama. Dan ini pasangan nomor urut lain dalam hari 1 dan 3 mungkin merasa tidak nyaman. Yang mereka selama ini berpikir Kompas itu kredibel, independen, segala macam. Tetapi justru Kompas menampilkan hasil surveinya, malah Kompasnya diserang. Lalu maunya apa sebenarnya? Maunya hanya paslon mereka yang paling unggul, yang paling hebat. Tidak boleh orang lain. Dan itu kan tidak boleh. Ini kan hasil ini kan berdasarkan survei yang dilakukan kepada masyarakat, bukan kepada para anggota dewan misalnya. Kalau para anggota dewan jelas pasti ya nomor 3 unggul karena jumlah kursi di DPR paling banyak. Tetapi kenyataannya kan tidak demikian. Ini langsung dari masyarakat, dan masyarakat memberikan komentar, memberikan rekomendasi, sehingga survei itu menempatkan paslon nomor 2 itu pada urutan pertama. Dan itu harusnya diterima dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk bisa membangun strategi-strategi selanjutnya agar bisa membalikan keadaan, bukan menyalah-nyalahkan media seperti ini. Tetapi itulah yang terjadi saat ini di Indonesia. Ya, kalau aku jujur aja ya, setiap mau pemilihan presiden, siapa yang akan menang, saya tebak dari awal sampai akhir, dari Megawati sampai SBY sampai Jokowi dan sampai sekarang ini, saya menebak belum pernah meleset. Waktu itu saya tebak SBY yang akan menang, ternyata SBY yang menang. Dan waktu Jokowi, ya saya tebak ya Jokowi yang menang. Kalau Prabowo, jujur aja, saya aja nggak suka sama Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini orangnya keras, sering marah-marah. Makanya kemarin saya nggak mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau Presiden 2024 yang akan jadi, ini tebakan saya 100% Pak Prabowo Gibran. Karena apa? Pak Prabowo Gibran ini sekarang, Pak Prabowo ini sifatnya, jiwanya udah berubah. Sekarang walaupun jiwanya keras, sekarang berubah jadi halus dan hatinya juga baik. Dan sekarang tebakan saya, padahal aku nggak suka sama Pak Prabowo waktu itu, dan sekarang saya jujur suka sama Pak Prabowo. Tapi kalau sekarang aku jamin memang yang mau menjadi presiden 2024 ini, aku jamin Pak Prabowo Gibran. Jujur aja, kalau nggak percaya, khususnya teman-teman dari Sabang sampai Merauke,
tolong disimpan video saya ini untuk membuktikan sampai pencoblosan 2024, pencoblosan presiden. Buktikan video saya ini, yang menang siapa. Kalau saya tebak 100% Pak Prabowo Gibran. Coba aja kalau nggak percaya. Baik sahabat sekalian, itulah ramalan yang dilakukan oleh seorang netizen dan mengaku bahwa tak pernah meleset untuk tebakannya. Dan yang ia tebak yang menjadi presiden di tahun 2024 adalah Prabowo Subianto. Walaupun menurutnya Pak Prabowo dulunya tidak suka. Tetapi di tahun 2024 hasil tebakannya atau ramalannya Pak Prabowo lah yang akan menjadi presiden. Nah ini entah benar atau entah tidak, tetapi itulah statement yang disampaikan oleh seorang netizen bahwa presiden tahun 2024 berdasarkan tebakannya, yakni Prabowo Subianto, dan cawapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Ya, bukan lagi capres-cawapres, tapi sudah menjadi presiden dan wakil presiden. Semua kandidat itu membuat tagline satu putaran. Nah itu, maksudnya itu. Anies Juga sama. ketika dapat angka 1, nomor 1 satu putaran. Tapi yang ngomong Caimin, Mas Anisnya nggak ngomong satu putaran. Itu pasukannya di belakang juga satu untuk satu putaran. Iya, pasukannya Bang. Nah, pasukannya. Iya. Mas Anisnya nggak. Ganjar juga begitu. Kan lihat aja TPN Ganjar bilang optimis satu putaran. Tapi ketika begitu Prabowo yang optimis satu putaran jadi salah. Masa sih Bang? Iya, kalau Prabowo yang bilang satu putaran, dia bilang wah ini mau menggunakan kekuasaan nih. Oh iya. Buat bisa satu putaran. Lalu masuk kalian boleh yakin satu putaran, kita nggak boleh yakin satu putaran. Ini kan ya, akhirnya itu yang soal keadilan cara berpikir tadi. Kalau mereka boleh, kita nggak boleh. Iya. Baik sahabat sekalian, itu kesaksian dari Hasan Nasbi, salah satu anggota TKN Prabowo Gibran, yang mengatakan bahwa ketika pasangan atau tim sukses dari Prabowo Gibran mengklaim akan menang satu putaran, ada pihak lain atau pasangan lain yang mengaku bahwa itu terlalu berlebihan. Tetapi ketika pihak lain atau paslon lain mengatakan bisa menang satu putaran, itu tidak jadi masalah. Kenapa ya pasangan 02 ini selalu dicari-cari kesalahannya, diserang sana-sini, bahkan pernyataan atau statement yang mereka sampaikan pun selalu dikritik dari berbagai sudut pandang ya. Dan itu diluruskan atau dijelaskan oleh Hasan Nasbi. Langsung saja kita masak, tepuk tangannya! Kali ini gue berkolaborasi dengan Konco Prabowo untuk masak besar di Cilincing, salah satu daerah di Jakarta Utara. Silakan tuangin ayamnya! Udang 10 kilo. Loh, dia datang, Mak. Oh iya, tuh. Mak, itu bukan, Mak. Iya. Saya mengundang Pak Bobon punya hobi masak besar selalu di mana-mana, dan saya sudah janji suatu saat kalau beliau masak akan datang kemudian. Terima kasih Pak. Hari ini terlihat luar biasa. Terima kasih Bon. Terima kasih Pak. Jauh-jauh dari Bali datang. Terima kasih. Kita masak opor ayam 150 kilo, kurang lebih bisa untuk 1.500 warga. Sedangkan untuk capcainya sendiri, ini kisaran 120 kilo. Alhamdulillah guys ya, makanan menu kali ini 4 sehat 5 sempurna. Dan tadi Bapak nuangin bawangnya ke dalam opor kita, makin spesial. Siapa? Olin. Baik sahabat sekalian, salah seorang konten kreator yang sering menampilkan video memasaknya, ini masak besar ya, yaitu Bang Bobon ya. Beliau menggandeng relawan Pak Prabowo untuk memasak di daerah Cilincing, Jakarta Utara, bagaimana ya memasak untuk porsi 1.500 orang makan. Nah, ini tentunya juga beliau menggandeng tim sukses dari Pak Prabowo Gibran. Jadi tidak hanya berbicara, tetapi Pak Prabowo juga menggandeng beberapa stakeholder, termasuk salah satunya adalah konten kreator yang suka memasak ini, untuk bisa bagaimana memasak dan membagikannya kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan di daerah Cilincing dan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo.
Banyak yang gue lihat orang kesel kenapa Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar. Padahal sesama kader PDI Perjuangan dan tampaknya Pak Jokowi lebih mendukung Pak Prabowo. Well, tapi sebenarnya kita tidak pernah mendengar secara literal Pak Jokowi menyatakan dukungan ke salah satu calon. Tapi poinnya bukan itu. Ini adalah fleksibilitas di dalam dunia politik. Dan ini sering banget terjadi di dunia politik, bahkan dalam kondisi yang lebih parah. Contoh, pertama, kita bicara soal Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah maju Pilpres selama Pak Prabowo maju Pilpres. Dan sekarang kita lihat Pak Anies berhadapan dengan Pak Prabowo. Kita tarik ke belakang lebih jauh, pernah ada perjanjian batu tulis, sangat viral, dan dokumennya bisa teman-teman lihat di mana-mana, di media sosial. Dokumen itu berisi bahwa Bu Megawati berjanji dalam sebuah perjanjian tertulis akan mendukung Pak Prabowo pada pemilu tahun 2014, setelah Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden Bu Megawati pada tahun 2009. Dan faktanya, Bu Megawati malah mendukung Pak Jokowi. Jadi, untuk yang menuduh Pak Jokowi munafik, Pak Jokowi bermuka dua, Pak Jokowi tidak tahu terima kasih, gue kira perlu sedikit belajar untuk berkaca dan melihat realita. Kan malu ya apabila kita menuduh seseorang melakukan sesuatu, sementara kita melakukan yang lebih buruk dari apa yang kita tuduhkan. Kalau gue sih malu ya. Jadi begitu Kompas pun ternyata yang unggul Prabowo Gibran, Kompas ikut diserang. Ini makin gak logis lagi nih, para pejuang-pejuang perubahan ini. Masa media sekelas Kompas ikut diserang? Salahnya apa Kompas? Mengeluarkan survei, terus apa pasangan nomor 2 naik, yang disalahin Kompasnya. Katanya banyak isu-isu pemretnya mau dikasih jatah menteri. Aduh, gak masuk akal itu. Terlalu mengada-ngada, teori konspirasi itu. Jadi makin aneh ini para pejuang perubahan ini. Kalau yang unggul mereka, yang misalnya yang unggul nomor 1 atau 3 itu nggak diprotes, tapi kalau yang unggul nomor 2 itu langsung diserang Kompasnya ini. Kompas ini salah apa? Nggak ada hubungannya Kompas itu. Makin aneh ini para militan. Megah dan sangatlah luas. Itulah kesan saat melihat Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa yang kabarnya binaan Prabowo Subianto. Secara mengejutkan, Prabowo Subianto meresmikan Akademi Sepak Bola itu. Beberapa tamu penting negara pun hadir. Dari mulai Menpora, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan pelatih Timnas Indonesia Indra Sapri. Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa dibangun di atas lahan 60 hektar dengan 6 stadion utama dan 1 stadion indoor plus asrama modern. Prabowo menitipkan akademi ini untuk anak-anak Indonesia yang diseleksi dari daerah langsung dan yang berpotensi akan dilatih dan dikirim ke Qatar. Erick Thohir pun menyebut ini merupakan akademi yang terbaik dan termegah di Indonesia. Kalau seperti ini Stadion JIS akan lewat guys. Semoga ini bertujuan baik, bukan untuk politik. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah video yang menampilkan bagaimana Pak Prabowo ya mewakafkan sisa hidupnya dengan melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara jauh sebelum beliau maju menjadi seorang capres ya. Di sini dia membangun sebuah akademi, yaitu Akademi Sepak Bola di lahan 60 hektar dengan 6 lapangan indoor ya, yang seperti ini disampaikan, dan merekrut para calon pemain dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya itu, beliau juga memberikan beasiswa kepada anak-anak muda kita untuk berlatih atau sekolah sepak bola di luar negeri. Dan hal ini murni dari uang pribadinya. Ini bentuk bahwa memang Pak Prabowo tidak hanya memikirkan untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara, dan juga kepentingan orang lain. Sehingga ia melakukan hal ini. Tidak seperti pejabat yang lain mungkin hanya banyak omong tetapi hasilnya nol. Tetapi kalau Pak Prabowo omong dan dia wujudkan apa yang ia omong. Jadi tidak hanya pintar berkata-kata, tetapi juga pintar mengeksekusi, pintar juga untuk menuaikan janji yang telah ia lontarkan atau ia sampaikan. Jadi tidak hanya pintar berkelit dari janji atau lari dari janji, tapi justru ia pintar untuk menuaikan setiap janji yang ia berikan. Baik sahabat sekalian, perjumpaan kita sampai di sini saja dulu. Nanti lain waktu bisa disambung. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video yang baru saya reaksi, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungannya kepada channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih.